Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja menyambung pelajaran kita. Silakan dibaca. Nifas, definisinya darah yang keluar setelah seluruh kehamilannya keluar dari rahim. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab haid. Walaupun itu bab perempuan ya. Sekarang masih berkaitan dengan perempuan juga, namanya darah nifas. Seperti yang kita pernah sebutkan pada pertemuan yang lalu, nanti juga akan dibahas di sini. Darah itu yang keluar dari alat kelamin perempuan ada 5 nama. Ada 5 nama. Pertama, darah haid yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, darah nifas yang sekarang kita akan bahas. Yang ketiga, istihadah, darah yang bukan haid, bukan nifas. Kita juga ada pernah membahas itu. Kemudian yang keempat disebut namanya darah talqu. Bukan talak, kalau talak cerai. Ini talqu, at-talqu. Apa darah talqu, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kelima disebut namanya darah fasad. Kalau tidak salah namanya darah fasad. Nanti kita akan sebutkan semuanya itu ya. Baik, kita kembali darah nifas. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah semua kehamilan sang perempuan itu telah habis. Jadi semua yang ada dalam perut perempuan itu habis, ini kehamilannya, baru ada darah, itu disebut namanya darah nifas. Jadi setelah anaknya keluar, kemudian tembuninya keluar, lalu ada darah setelah itu, maka disebut namanya darah nifas. Lanjut. Perhatian, darah yang keluar bersamaan anak itu disebut darah talak, dan darah yang keluar antara anak kembar itu disebut darah fasad. Darah yang keluar bersamaan dengan anak, orang lahir itu kan kepala duluan. Anak itu kalau lahir kepala duluan. Kalau yang lahir itu, anak itu lahir kaki duluan, tersangkut dia. Itu jar orang Banjar tersungsang bayinya. Maka biasanya kalau bidan diurut, dibetulkan supaya kepalanya itu keluar yang duluan nanti. Belum lahir sudah menyusahkan mamanya, apalagi lahir nanti jar orang Banjar ya. Tersungsang parut, tersungsang bayinya dalam parut. Nah itu kepala duluan. Kepala duluan, hanya diputarnya begini kepala tadi, dimiringkannya badan tadi, saya keluar dia. Kalau dia begini, dia kan ada nunduk keluarnya ini. Nah, bayi itu keluar kepala nunduk dia. Kalau dia ditarik begitu tersangkut di sini. Nah, setelah itu keluar kepalanya, hanya dimerengkannya. Tariknya begitu. Kalau pian tahu guru, ya ulun melihat dia di YouTube orang melahirkan boneka itu kan. Praktek dokter, oh begitu ternyata orang lahir. Cara melahirkan secara normal seperti itu. Darah yang ada keluar bersamaan dengan anak
itu disebut namanya darah talqu. Disebut darah talqu. Nah, seperti itu. Bersamaan dengan keluarnya anak disebut darah talqu. Lanjut. Masa-masa nifas Belum tadi ya, darah fasad. Yang kedua darah fasad ya. Darah yang keluar di antara dua anak kembar itu disebut namanya darah fasad. Anak pertama umpama lahir pas adzan zuhur atau 5 menit setelah adzan zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai la ilaha illallah. Mahajan mamanya. Terkadang sampai tetahira di situ. Lihat aja perempuan terkadang sampai jar orang Banjar tetahira sampai terbuang air besar di situ. Saking dia mahajannya ya tadi. Kalau terkantor-kantor biasa ini sampai tetahira. Yang anehnya terkadang anak melahirkan itu sempat aja makan, lapar jarnya. Lapar jarnya, makan dulu. Ya pas nanti pas melahirkan langsung tetahira dia. Itu biasa perempuan seperti itu melahirkan. Ternyata kata dokter anaknya kembar. Tadi anak pertama masuk 5 menit setelah zuhur baru lahir. Ya. Kemudian anak yang kedua 5 menit berikutnya lahir lagi. Antara anak pertama dengan anak kedua ada darah disebut namanya darah fasad namanya. Atau anak pertama lahir sebelum zuhur. Anak yang kedua 10 menit setelah itu baru lahir lagi. Setelah adzan zuhur baru dia lahir. 5 menit setelah zuhur baru dia lahir. Ada darah di antaranya, maka itu disebut namanya darah fasad. Anak kembar tadi. Ada yang kembar 2, kembar 3, kembar 4. Yang paling enak itu, yang paling lucu itu kalau kembar kawin katanya. Kayak mana kembar kawin? Lahir laki bini. Namanya lembar apa ya? Lembar kawin kayak? Sepasang lembar kawin, lembar pengantin, bukan lembar kawin, lembar apa? Kembar pengantin. Kembar pengantin jadi orang. Kenapa? Karena dia sepasang laki bini lahirnya. Seperti Nabi Adam dengan Siti Hawa, itu dikatakan Siti Hawa melahirkan anak sebanyak 100 kali kehamilan. Dan setiap melahirkan Siti Hawa itu mempunyai anak kembar pengantin. Itu asal-asal dalam kisah Israiliyat seperti itu. Jadi Siti Hawa dengan suaminya Nabi Adam. Jadi Siti Hawa itu 100 kali hamil melahirkan dan setiap lahir kembar pengantin. Dan syariatnya Nabi Adam adalah tidak boleh menikah dengan kembar pengantinnya. Mesti wajib menikah dengan selain dari kembar pengantin. Itu yang ceritanya Qabil Habil. Qabil kembar pengantinnya Iklimah, Habil kembar pengantinnya Labuda. Tidak boleh menikah sekembaran. Maka syariatnya adalah dengan selang-seling. Itu syariat zaman Nabi Adam. Kalau zaman sekarang nggak boleh menikah dengan saudara. Haram, hukumnya tidak sah. Nah, jadi ada 5 darah tadi kita sebutkan ya. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah talaq, ada darah fasad, dan ada darah istihadah. Perhatikan betul-betul ini. Terutama kalau ada perempuan, perhatikan ini. Begitu juga kita laki-laki yang punya istri, apalagi yang sedang hamil atau anak perempuan kita, beritahukan mereka semua. Dari 5 darah ini yang kita sebutkan tadi, haid, nifas, istihadah, fasad, dan tolak, yang tidak boleh kita sholat, yang tidak boleh kita mengaji, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Nanti kita sebutkan ada 10 larangan bagi orang yang kena halangan ini.
Ada 10 halangan, 10 larangan bagi perempuan yang kena halangan. Ya, termasuk sholat, termasuk nanti dia puasa, termasuk dia berhubungan badan dan sebagainya. Dari 5 darah ini hanya 2 darah yang ada larangannya. Artinya haid, yaitu haid dan nifas. Haid dan nifas. Haid dan nifas ini walaupun darahnya berbeda, definisi darahnya berbeda, tetapi secara hukum larangannya, larangan yang dilarang bagi yang perempuan yang haid dan nifas ini sama. Ini tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan lain sebagainya. Nanti kita akan sebutkan larangannya. 2 ini. Tapi yang 3 ini, istihadah, darah fasad, darah talqu, ini perempuan wajib sholat. Tapi bagaimana mungkin? Kalau istihadah mungkin bisa. Tapi kalau darah talqu tadi, ketika mahajan nih, keluar darahnya pas orang adzan. Pas orang adzan, Allahu Akbar, Allah, keluar juga kepalanya, tek, ada darahnya. Enggak mungkin perempuan tadi sholat. Enggak mungkin perempuan tadi sholat. Tapi ingat, memang tidak bisa sholat. Nanti kalau perempuan ini sedang setelah nifas, sholat yang dia tinggalkan ketika ada darah tolak tadi, maka perempuan itu nanti wajib mengqadha salat tadi. Begitu juga yang kita contohkan tadi, darah fasad, darah yang keluar di antara 2 anak kembar. Satu anak sebelum zuhur lahir, satu anak umpama 10 menit setelah itu lahir lagi yang kedua. Di antara 2 darah ini ada darah. Di antara 2 anak kembar ini ada darah. Ini disebut darah, namanya darah fasad. Dan mungkinlah perempuan sholat dalam kondisi seperti itu. Tetapi ingat, waktu yang dia tinggalkan ini itu dimaafkan. Namun nanti setelah dia bersih dari nifas, wajib dia mengqadha salat yang dia tinggalkan pada saat keluar darah fasad tadi. Dan ini banyak orang nggak paham di sini. Mudah dipaham kira-kira dulu ini. Baik, lanjut. Masa-masa nifas paling sedikitnya yaitu cuma sekejap dan biasanya 40 hari, dan paling banyak 60 hari. Perempuan itu kalau nifas paling cepat itu adalah sekejap, setetes selesai. Ya, pokoknya sebentar saja selesai. Itulah Fatimah, Siti Fatimah yang kemarin baru kelahiran, ulang tahun Siti Fatimah, anaknya Nabi kita Muhammad SAW. Itu beliau diberi gelar Fatimahuz Zahra. Ada juga gelarnya Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Zahra artinya bercahaya, ya, bunga, tapi dengan kata lain cahaya. Batul artinya adalah perempuan yang tidak pernah putus dari ibadah. Kenapa disebut Al-Batul? Karena Siti Fatimah Az-Zahra itu Al-Batul, beliau itu tidak pernah haid. Selama hidupnya tidak pernah haid, Siti Fatimah Az-Zahra. Dan juga Siti Fatimah ini ketika melahirkan anaknya yang 5, Hasan, Husain, Muhsin, Fatimah, Ummu Kulsum dan Zainab, ketika melahirkan itu beliau cuman hanya keluar darah nifas sebentar saja. Sebentar saja keluar dari nifas, habis melahirkan, habis itu darah nifas selesai, sebentar, habis itu salat sudah beliau. Sehingga disebut Al-Batul karena beliau tidak pernah putus dari ibadah. Lain halnya kalau perempuan yang haid dan nifas. Pada saat haid dan nifas, maka perempuan itu tidak lagi salat, tidak puasa dan lain sebagainya, yang kita akan sebutkan nanti larangannya. Jadi ada perempuan yang ketika melahirkan itu nifasnya hanya sebentar.
Dan ada saya temukan perempuan di sini, artinya di Balikpapan ini, yang dia itu ketika melahirkan cuma sebentar. Ada. Saya tanya, iya saya sebentar aja. Melahirkan, habis itu selesai. Dan itu salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Kemudian paling lamanya perempuan itu nifas adalah 60 hari. Kalau 60 hari begaruk kepala lakinya. Lawas benar 60 hari 2 bulan. Cuman standarnya perempuan itu nifas adalah berapa hari? 40 hari. Itu standarnya. Jarang yang di bawah situ. Jarang di bawah 40 hari. Ya ada mungkin ada yang 30, ada yang 25. Cuman standarnya perempuan itu nifas adalah 40 hari. Lewat daripada 60 hari maka itu disebut istihadah. 60 hari selesai darah nifasnya, kemudian dia bersih 15 hari, tidak ada darah lagi keluar selama 15 hari. Setelah 15 hari, yakni hari yang ke-16 baru ada darah keluar, maka ini disebut namanya darah haid. Darah haid jikalau sudah melewati 24 jam. Apabila darah itu sampai 24 jam, ya hari yang ke-16 ini setelah akhir daripada istihadah, maka itu disebut namanya darah haid. Mudah dipaham kira-kira? Bingung katanya. Kenapa bingung? Enggak pernah haid katanya. Iya. Oh iya. Baik. Lanjut. Dan paling banyak 60 hari, dan itu bisa disebut darah nifas apabila terkumpul 4 syarat. Nah, diingatin, kalau terkumpul 4 syarat yang kita akan sebutkan ini, maka itu disebut namanya darah nifas. Yang pertama, darah itu keluar setelah seluruh kehamilannya keluar dari rahim. syarat pertama disebut darah nifas adalah darah itu keluar setelah kehamilan perempuan itu habis keluar semuanya dari rahimnya, termasuk anaknya, ususnya, tembulinya keluar semuanya. Lanjut. Kedua, darah itu keluar sebelum selesai 15 hari dari setelah seluruh kehamilannya keluar dari rahim. Darah itu keluar sebelum 15 hari dari akhir kehamilannya. Umpama gini ya, Masya Allah, ada seorang perempuan lahir tanpa ada darah sama sekali. Umpama ya, ada perempuan lahir tanpa ada darah nifas sama sekali. Hari pertama setelah melahirkan gak ada darah. Kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai ke 15 hari gak ada darah sama sekali. Hari yang ke-16 baru ada darah. Disebut darah apa yang ke-16 ini? Disebut namanya darah haid, bukan darah nifas. Tapi kalau seandainya ada perempuan melahirkan bersih, nggak ada darah sama sekali, dia merasa tidak ada nifasnya. Hari pertama, kedua, ketiga nggak ada darah. Hari yang kelima baru keluar darah. Disebut apa namanya darah yang kelima itu? Darah nih nifas, karena kurang daripada 15 hari. Ada nggak perempuan melahirkan tanpa ada darah nifas? Ada. Siti Aminah, ibunda Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada darah nifas. Siti Maryam melahirkan Nabi Allah Isa, tidak ada darah nifas. Dan mungkin saja ada perempuan-perempuan yang diberikan keistimewaan oleh Allah yang ketika melahirkan tidak ada darah nifas sama sekali. Bisa saja, tidak menutup kemungkinan daripada semua itu. Baik, itu syarat kedua ya. Darah itu keluar sebelum, artinya kurang dari 15 hari. Jadi kalau
Hari pertama dada keluar, kedua, ketiga, hari yang kelima baru keluar, itu nifas. Lanjut. Ketiga, apabila darah itu berhenti, maka disyaratkan antara berhenti darah pertama dan darah yang keluar kedua kali tidak lebih dari 15 hari. Baik, apabila darah itu berhenti, maka berhentinya itu tidak lebih daripada 15 hari. Contoh, perempuan ini melahirkan. Hari pertama ada darah nifas. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11 sampai hari yang ke-20. Hari yang ke-20 dia merasa gak ada darah nifas lagi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berapa hari berhentinya? 10 hari dong. Ya kan ya? 10 hari berhentinya nih. Hari yang ke-31 tiba-tiba ada darah lagi. Disebut darah apa namanya? Masih darah nih nifas. Tapi kalau berhentinya 15 hari, umpama setelah melahirkan hari pertama ada darah nifas, kedua nifas, 3, 4, 5 sampai hari yang ke-20. Berhenti darah tadi 21, 22, 3, 24, 25 sampai hari yang ke-35. Berapa hari berhentinya? 35 kurang 20 sama dengan 15. Berarti berhentinya berapa hari? 15 hari. Setelah 15 hari, hari yang ke-16 tiba-tiba ada darah lagi keluar. Disebut darah apa namanya nih? Darah haid, dengan syarat 24 jam darah tadi. Nah, mudah kan ini paham ya? Padahal ini kan punya perempuan, tapi bapak-bapak paham aja. Kenapa? Orang sudah berbini berataan. Apalagi anak bercucu. Kalau belum paham juga ya pangdah. Baik, lanjut. Keempat, darah yang keluar itu tidak lebih dari 60 hari. Yang keempat, tidak boleh lebih daripada 60 hari. Kalau 60 hari darah nifas itu keluar, hari yang ke-61 keluar lagi, maka yang ke-61 itu disebut darah apa namanya? Istihadah, darah penyakit. Nah, ketika 61 perempuan itu wajib dia istinja, kemudian dia pakai pembalut, berwudu dan sholat seperti hal biasa. Sholat wajib seperti halnya biasa. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Habis. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasar pengalaman pribadi keluarga. Nggih. Jadi waktu usul kami dijebuk, usul waktu kami dijebuk tahun 93. Jadi si istri sudah datang tamunya. Baik. Nggih. Setelah itu bersih, kemudian 2 minggu kemudian ini datang lagi dan jauh lebih Banyak. bersih. Nah, cek ternyata ini kasusnya hamil 2 kandungan. Kalau tadi Ustaz sebutkan ada 5 macam darah dari wanita. Nah, sekarang darah yang kami sampaikan tadi ini termasuk yang mana? Baik, begini ya, perhatikan betul-betul. Sebenarnya menurut para ahli, perempuan yang hamil itu sebenarnya dia tetap haid. Perempuan yang hamil itu sebenarnya tetap haid. Makanya aneh, terkadang ada perempuan yang haid, ketika dia periksa katanya ini hamil. Loh dok, berapa hamilnya? Ini hamilnya sudah 3 minggu. Loh dok, saya baru haid loh kemarin, baru 2 minggu yang lalu saya haid. Kata dokter, enggak apa-apa. Itu banyak kasus seperti itu. Padahal kehamilannya sudah 3 minggu nih. 3 minggu. Perempuan ini mengaku saya baru seminggu kemarin bersih dari haid. Kok bisa haid? Ya itu. Karena perempuan itu sebenarnya ketika dia hamil itu sebenarnya tetap haid. Ini yang normal ya. Tetapi ketika nanti hamilnya sudah besar, dan pada umumnya maksud saya,
Ketika perempuan itu hamil, maka perempuan itu tidak ada lagi haidnya. Bukan tidak ada, sebenarnya ada haid. Cuman karena ada janin, maka janin inilah yang menahan haid tadi. Itu yang memakan darah haid. Makanya kita ini beratan pampir ini. Makan darah mama kita semuanya. Nah, kasus hamil di luar kandungan saya juga pernah dengar, cuma nggak ngerti saya sampai sekarang. Itu bagaimana menurut keahlian para dokter. Saya juga bingung kalau hamil di luar kandungan itu bisa besar nggak anaknya kira-kira? Kalau sampai besar mungkin membahayakan dari. Jadi digugurkan ya? Jadi nyun sewu mau tidak mau bakal janin tadi harus dibuang. Dibuang betul ya. Yang saya dengar begitu, mesti dibuang dia tidak bisa jadi anak, bahkan bahaya nanti kalau bisa kanker. Bahkan saya pernah nonton TV itu perempuan itu kayak tumor di badannya itu besar, 25 tahun dia menyandang itu. Ternyata apa? Setelah diperiksa hamil di luar kandungan, 25 tahun dia menyandang itu. Dia pikir itu tumor, ternyata tidak. Hamil di luar kandungan 25 tahun itu. Kalau nggak salah di TV tahun berapa saya nonton itu. Intinya gini Pak ya, apabila ada darah yang keluar dengan yang kita sebutkan tadi, maka itu disebut di antara 5 yang darah tadi. Apakah dia haid, nifas, istihadah, talak dan fasad. Mau dia hamil di luar kandungan ataupun di dalam kandungan. Karena itu tadi, karena sebenarnya perempuan yang hamil itu dia tetap juga haid. Bisa dipaham kira-kira? Baik. Ada lagi pertanyaan? Wallahu a'lam ya. Baik, kita lanjut ya. Baik, sekarang larangan-larangan yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar. Lanjut. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ialah sesuatu yang mewajibkan akan berwudu. Hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang berwudu. Termasuk gantian daripada wudu adalah tayamum. Bukan gantian ya, pengganti. Ya. Jadi kalau ada orang tidak berwudu, maka dia disebut namanya berhadas kecil. Lanjut. Hadas besar ialah sesuatu yang mewajibkan akan mandi. Dan disebut hadas besar adalah seseorang yang diwajibkan baginya untuk mandi junub, mandi hadas besar. Yang kita sebut juga mandi junub. Mandi janabah atau mandi junub sama saja. Pernah kita bahas di sini, tapi mungkin sudah beberapa tahun yang lalu, bahwa mandi junub itu atau mandi hadas besar itu penyebabnya ada 6. Penyebabnya ada 6. 3 bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 lagi khusus terjadi bagi perempuan. Jadi perempuan penyebab mandi junub itu ada 6, sedangkan laki-laki cuma 3. Penyebab mandi junub itu yang bisa terjadi pada laki dan perempuan, yang pertama adalah keluar air mani. Bagaimanapun sebabnya, apabila seorang perempuan atau seorang laki-laki mengeluarkan air maninya dengan cara apapun juga, maka seseorang itu disebut namanya junub dan wajib baginya untuk mengangkat mandi hadas besarnya atau mandi junubnya. Yang kedua yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan adalah berhubungan badan. Yang dimaksud berhubungan badan ini adalah apabila ibarat kata jari sudah masuk ke cincin. Ya, kalau menempel saja belum lagi. Yang dimaksud masuk jari ke cincin ini adalah kepala, mohon maaf ya saya sebutkan, kepala zakar laki-laki itu telah masuk tenggelam, kepalanya saja nih masuk tenggelam ke dalam
alat kelamin perempuan tadi. Kepalanya saja itu sudah diwajibkan mandi junub, apalagi berataan. Makanya ada dalam kitab ya, ini teka-teki saja, teka-teki. Apabila ada seorang perempuan raksasa, kemudian ada seorang laki-laki kerdil, lalu dia masuk ke dalam, yaitunya seikungan badan laki-laki ini masuk ke dalam alat kelamin raksasa tadi, perempuan tadi, apa hukumnya? Junub atau tidak? Jawabannya junub. Loh kenapa? Orang kepalanya aja masuk junub, apalagi seikungan awak masuk. Itu teka-teki itu makanya dalam kitab fikih itu laukana kebanyak lau jikalau laukana jikalau ada, jikalau terjadi ini, jikalau banyak laukana itu loh yang tidak sampai segitunya dipikirkan juga. Tapi kalau seandainya terjadi apa hukumnya? Laukana itu banyak itu kasus di kitab-kitab fikih itu. Banyak kalau orang belajar fikih kitab besar terkadang terpusing sendiri, apa maksudnya ini? Karena yang nggak mungkin terjadi itu dihayalkan sama ulama ahli fikih. Tapi kalau seandainya terjadi, bagaimana? Itu ilmu ulama fikih sudah mewarning nih, kalau seandainya terjadi begini apa hukumnya, begini apa hukumnya. Padahal seumur hidup saya belum pernah lagi mendengar cerita ada seorang laki-laki kerdil masuk ke dalam alat kelaminnya perempuan raksasa. Belum pernah lagi dengar itu. Kalau dongeng wallah alamnya. Tapi begitulah dalam fikih itu laukana jikalau terjadi ini, jikalau ada ini, bagaimana hukumnya, begitu ya. Nah, jikalau seandainya terjadi hubungan badan tadi, baik kata ulama lewat alat kelamin depan atau lewat alat kelamin belakang, ya, lewat pintu belakang perempuan, keluar atau tidak keluar air mani kata ulama, maka kedua-duanya wajib baginya untuk mandi junub, baik dia melakukan secara halal, yakni secara nikah, atau tidak halal, yakni berzinah, apalagi LGBT. Yang ketiga yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub terjadi pada laki-laki dan perempuan adalah meninggal dunia. Jadi kalau seseorang itu meninggal dunia, KTP-nya Islam, yang penting kita lihat KTP-nya Islam selesai sudah, mandikan dia. Walaupun dalam kehidupannya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Apalagi yang sekarang lagi trennya apa namanya ini? Bukan tren ya, adalah manusia-manusia yang mau gaya di hutan, apa istilahnya itu? Ateis. Zaman sekarang namanya ateis. Kalau bahari kita nyebutnya PKI. Bahari itu kalau orang kada bertuhan disebut PKI, Partai Komunis Indonesia. Cuman lebih kerennya disebut ateis. Karena kalau disebut PKI habis dipukuli tentara. Tapi kalau disebut ateis nggak mau dia. Karena ateis itu nggak ngaku adanya Tuhan. PKI ya sama saja, odowai. Nah, tapi kalau ada orang meninggal dunia, kita lihat KTP Islam selesai. Atau kita yakin orang ini pernah mu'alaf, dia mu'alaf, cuman dia belum sempat ganti KTP. Kita ya sudah ada buktinya dia mu'alaf. Walaupun belum sempat ganti KTP, belum sempat dia datang ke Menak untuk mendapatkan piagam mu'alaf tadi. Ada orang masuk Islam kemarin sini, pas keluar ditabrak mobil dia. Banyak saksinya, mandikan secara Islam. Mandikan secara Islam. Bias wajib hukumnya dimandikan dan di fardu kifayah secara Islam. Nah, itu yang ketiga. Dan perlu diketahui ya, sebaiknya kalau ada orang meninggal dunia itu jangan dilambat-lambatkan untuk dimandikan. Karena ada sebagian kita ini apabila ada yang meninggal itu dilambat-lambatkan sama ahli warisnya. Nunggu anaknya, nunggu siapa? Anaknya lagi dalam perjalanan.
nunggu ini, nunggu itu, ditunggu berjam-jam. Meninggalnya jam 8 pagi, anaknya baru datang sore asar. Orang yang datang melayat gelisah. Jangan seperti itu. Kenapa dianjurkan untuk wajib untuk dianjurkan untuk mandi mayit segera? Pertama, satu, apabila orang itu meninggal dunia, dia kalau belum dimandikan sama statusnya dia mandi junub, dia dalam keadaan junub. Dua, kalau orang itu meninggal dunia dan belum dimandikan, maka tidak boleh disolatkan. Termasuk kata ulama sholat gaib. Ingatin, kalau kita kepingin sholat gaib kepada seseorang yang meninggal di tempat lain, kita pastikan dulu yang meninggal di sana sudah dimandikan. Kalau kita yakin sudah dimandikan, maka kita boleh melaksanakan sholat gaib. Yang ketiga, tidak membuat gelisah bagi para pelayat. Karena kalau ada pelayat, mereka datang melayat tadi, tujuannya kan supaya bisa menyolatkan. Tapi kalau mayit ini belum dimandikan, nih orang ini yang melayat serba salah. Mau ditinggalkan gak enak, mau nunggu kelamaan. Akhirnya apa? Ketika tuan rumah lengah, lari sudah, taruh amplop lari, lari sudah. Dan itu terjadi di antara kita. Siapa yang salah? Tuan rumah sendiri. Keempat, memandikan dengan segera itu hukumnya adalah sunnah. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah dimandikan, ya, sudah dimandikan nih, segera, alhamdulillah sudah dipastikan meninggal, semuanya lengkap, pemandian lengkap, semuanya lengkap, mandikan segera. Setelah dimandikan, diumumkan para jamaah yang kepingin mensolatkan dipersilakan karena mayit sudah selesai dimandikan, dikafani, solatkan. Setelah diselesaikan, jamaah yang telah menyolatkan silakan, mau pulang silakan, atau mau nunggu sampai dikuburkan silakan. Terserah jamaah sudah, penting dia sudah lepas kewajiban untuk mensolatkan. Tidak mungkin juga mayat itu ditaruh sampai berbulan-bulan di situ, pasti tetap dikuburkan juga. Begitu ya. Nah, itu. Ini 3 masalah yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan: keluar air mani, berhubungan badan, meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, yang khusus bagi perempuan yang kita baru bicarakan tadi, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Jadi kalau seandainya ada seorang perempuan melahirkan tidak ada darah nifas, tetap juga wajib mandi junub. Tetap juga mandi junub. Kenapa diwajibkan mandi junub? Karena para ahli mengatakan, para ulama mengatakan, janin itu tercipta dari mana? Tercipta dari air mani. Air mani laki-laki, kemudian spermanya masuk ke dalam indung telur perempuan. Nah, janin ini, manusia ini, janin itu sperma min nutfah, dari setetes air mani, setetes sperma. Ini karena dia air mani, ketika janin itu keluar, maka disamakan seperti keluarnya air mani. Jikalau seorang perempuan melahirkan seorang anak, seorang janin tadi, walaupun tidak ada darah, maka perempuan ini wajib bagi dia untuk mandi junub. Nah, itulah 6 penyebab seseorang yang wajib mandi junub. Insyaallah nanti kita akan bahas apa saja larangan bagi yang berhadas kecil dan apa saja larangan bagi seseorang yang berhadas besar. Insyaallah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.